Yahoo minasan, welcome back again with Mr. Eka di sini. Well, volume 2 dari One Piece Road to Laugh Tale akhirnya udah rilis kemarin malam di web kesayangan lah. So, karena chapter terbarunya udah rilis nih, kita langsung react aja informasi apa yang sekarang ada di volume 2 ini guys. Soalnya volume 2 dari One Piece Road to Laugh Tale berfokus ke para Yonko yang kebetulan berhubungan sama chapter terakhir di manga One Piece itu sendiri. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke kontennya, ge. Let's go! Dari halaman pertama aja kita udah dikasih sesuatu yang menarik, di mana kejatuhan dari Big Mom dan Kaido ternyata diangkat kembali di sini. Dan yang lebih menariknya ya, One Piece Road to Laugh Tale volume 2 kita dihubungin ke beberapa organisasi atau kelompok lainnya. Karena seperti yang udah sering dibahas, kalau kejatuhan Big Mom dan Kaido akan berhubungan sama perubahan dunia, tapi ternyata di sini yang bakalan terkena dampak dari badai liar yang akan datang, ini ya tentu nggak cuma pihak angkatan laut doang, melainkan sisa dari Yonko terdahulu, lalu bajak laut dari generasi terburuk, bahkan sisa-sisa dari Shichibukai pun disebut-sebut akan terlibat dalam perubahan dunia guys. Hingga akhirnya para pasukan revolusi juga disebut termasuk ke dalamnya. Nah, yang menarik adalah apakah para penakluk dari Yonko ini kayak Luffy, Lau, dan Kid akan bersaing untuk berebut kendali dari semua ini, atau mereka nantinya akan memutuskan untuk saling gak bertarung terlebih dulu, hingga akhirnya hanya tersisa orang-orang dari generasi terbaru, barulah mereka akan memutuskan siapa orang yang memegang tongkat dari generasi terbaru saat ini. Terus di sisi lain, di halaman selanjutnya pun kita mulai dikasih penjelasan dari hancurnya keseimbangan dunia, dimana emang ya kalau dipikir-pikir beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini gak cuma kekalahan dari dua Yonko aja yang baru terjadi, melainkan kita sendiri tahu kalau pasukan revolusi mencoba membebaskan mantan rekannya yaitu Kuma yang menjadi budak dari para Tenryubito. Dan di sini ya, di One Piece Road to Laugh Tale dikonfirmasi kalau pasukan revolusi emang melakukan penyerangan di hari keempat Reverie. Namun seperti yang kita tahu, di Marijoy sendiri sedang ada dua admiral yang berdiam diri. Makanya pertarungan dari kedua admiral dengan eksekutif dari pasukan revolusi gak bisa terhindarkan lagi. Sayangnya emang kita masih belum dikasih tahu bagaimana hasil dari pertempuran itu. Tapi satu hal yang pasti ya, emang ada berita yang berhubungan dengan Sabu, yang mana berita itu membuat semua orang yang mengenal Sabu akan terkejut. Karena bahkan di bagian pertama koran dari Reverie aja diisi oleh siluet pertempuran dari dua admiral melawan eksekutif dari pasukan revolusi. Terus gak cuma sampai situ aja, karena kita tahu ada 3 berita yang terungkap oleh Morgan, di mana hal itu berhubungan dengan sebuah kematian, hasil dari voting di Reverie, dan terakhir ada percobaan pembunuhan. Nah, kalau kita lihat dari informasi ini ya, kemungkinannya hal ini berhubungan dengan tingkah laku Sabu yang berhubungan dengan sebuah kematian. Dimana mungkin berita tentang pengkhianatan dari orang nomor 2 di pasukan revolusi ini disembunyikan. Dan yang jelas Sabu emang menjadi sangat misterius di One Piece Road to Laugh Tale volume 2 ini, karena kita kan jadi tahu fakta kalau ternyata ya tentara revolusi yang para eksekutifnya sedang bertarung melawan Rokyugu dan Fujitora. Makanya mereka semua ya yang membaca koran dan melihat kabar dari Sabu agak kaget, mulai dari Dadan, terus si Dragon, terus si pasangannya Koala, kayak gitulah. Mereka semua kaget, dan kagetnya itu bukan karena kayak semacam ini bukan tentang kematian Rek. Kalau melihat dari ekspresi wajahnya, mungkin bener-bener mereka itu kaget akan tingkah laku Sabu kok berbeda dengan Sabu yang mereka kenal. Makanya ada indikasi Mr. K nyebutin kan, ini kemungkinan Sabu berkhianat, tapi di dalam dirinya sendiri ya dia itu nggak berkhianat, cuma emang planningnya lah atau rencana yang udah direncanakan oleh Sabu. Aduh. Terus lanjut lagi, kita fokus ke berita yang disebarkan oleh Morgan di sini ya. Percobaan kematian mungkin berhubungan sama isu kedua, di mana ternyata itu berhubungan sama insiden yang terjadi di kerajaan Alabasta. Jadi yang awalnya mungkin kita mengira ini semua berhubungan dengan Vivi, tapi karena terbongkarnya perkataan dari Nico Robin yang bilang kalau senjata kuno Pluton informasinya tertulis di batu poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta. Ditambah mereka memimpin kerajaan Alabasta berasal dari keluarga Nefertari yang termasuk ke dalam 20 keluarga kerajaan yang membangun pemerintahan dunia saat ini. Makanya sangat mungkin ini semua saling terhubung, dan dalang dibalik ini ya lagi-lagi pemerintahan dunia itu sendiri. Lalu berita terakhir yang mengenai voting juga masih berhubungan sama kerajaan Alabasta, karena semua itu mengarah ke satu keputusan di mana akhirnya Shichibukai yang dulunya dianggap sebagai salah satu dari 3 penyeimbang dunia diputuskan udah gak diperlukan lagi setelah raja dari Alabasta dan Dressrosa mengajukan hal itu. Barulah puncaknya dari semua hal ini ya adalah pertarungan dari para bajak laut generasi lama dengan
mengalahkan beberapa bajak laut dari generasi terburuk yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Well, kemenangan Luffy menandakan kejatuhan dua Yonko yang udah menjabat selama bertahun-tahun, dan disebut-sebut ini semua ya menjadi tanda kekacauan dunia. Karena 2 dari 3 keseimbangan yang awalnya menjaga kestabilan dunia saat ini sedang terjadi perubahan yang sangat total, chaosnya. Dari hal itu pun kita masuk ke pembahasan baru, di mana hal apakah yang bakal dilakukan oleh sisa dari Yonko terdahulu seperti Kurohige dan juga Akagami no Shanks. Mungkinkah keduanya akan menyebabkan kekacauan yang semakin hebat, atau bakalan seperti apakah ke depannya, mengingat hanya Kurohige saja yang kemungkinan bisa ngebuat dunia menjadi lebih buruk. Secara Shanks saat ini dianggap sebagai orang yang menjaga keseimbangan dunia guys, makanya mungkin aja apa yang akan terjadi ke depan malah Shanks dan Kurohige akan saling bertarung untuk mencegah keseimbangan dunia yang semakin hancur. Soalnya baik Shanks dan Kurohige, keduanya seakan sudah mengikat takdir, dimana sejak kecil aja ya mereka udah bertemu, ditambah luka pada mata kiri Shanks sepertinya menjadi tanda bagi semua hal ini. Di samping itu semua ada beberapa fakta menarik yang terungkap di volume terbaru ini juga guys, dimana Shanks dan krunya terungkap mendatangi sebuah pernikahan yang mana Shanks sendiri memiliki peran cukup penting, yaitu menjadi pemberi ucapan syukur ataupun doa. Hal itu tentu aja menjadi tanda tanya, siapakah orang yang beruntung yang sampai Shanks sendirilah yang turun tangan menjadi orang yang memberikan doa? Apakah ini semua berhubungan sama bayi yang digendong oleh Makino, atau ternyata ada pernikahan lain yang belum kita ketahui? Terus gak cuma itu aja, ternyata bajak laut yang dipimpin sama Bartolomeo juga sempat dikasih lihat menyerang salah satu pulau kekuasaan milik Shanks. Dan di sana lucunya dia malah mengibarkan bendera bajak laut topi jerami. Ya, kemungkinan besar Bartolomeo gak tahu tentang hubungan dari Luffy dengan Shanks sendiri. Makanya dia aja sampai nekat ngelakuin hal kayak gitu. Padahal kita aja ya sampai harus kehilangan tangannya ketika mencoba mengalahkan bajak laut Akagami. Bahkan di One Piece Road to Laugh Tale volume 2 ini ya dijelasin kalau Eustace Kid sebenarnya hampir kehilangan kakinya juga. Di sisi lain, di pihak Kurohige sendiri kita juga dikasih beberapa informasi menarik, mulai dari julukan-julukan dari para komandan kapalnya, kayak Supersonic untuk Van Augur atau Maiden Hunter buat Katarina Devon. Cuman yang paling menarik kayaknya Heavy Drinker buat Vasco Suit, karena entah kenapa ya Mr. K sendiri langsung teringat sama mode mabuknya Kaido saat membaca julukan dari Vasco Suit ini. Selanjutnya, orang ke-10 dari kapten kapal Blackbird ini juga masih menjadi tanda tanya. Meski kalau secara spekulasi, mungkin aja Aokiji bakalan dihubungin sama hal ini, walau kita sendiri masih belum tahu kayak gimana ke depannya. Terakhir, bajak laut Kurohige juga dikonfirmasi meninggalkan markas mereka setelah membaca berita atas apa yang terjadi di referee kemarin itu. Makanya bakal menarik banget buat ditunggu bagaimana kondisi mereka semua di kapal terbarunya, ditambah kejutan siapa orang ke-10 di bajak laut mereka guys. Terus sebenarnya di One Piece Road to Laugh Tale volume 2 ini kita dikasih informasi mengenai data tentang peringkat-peringkat dari pedang yang ada di One Piece. Soalnya kita tahu kan kalau ada beberapa kelas dari setiap jenis pedang, di mana tingkatan tertinggi disebut 12 pedang Supreme Wazamono. Tapi kayaknya kalau kita bahas di sini videonya bakalan kepanjangan dan informasi yang dikasih pun gak terlalu lengkap banget. Makanya kalau kalian tertarik buat pembahasan dari setiap tingkat pedangnya, mendingan Mr. K atau Iris nantinya bikinin satu video khusus yang ngebahas secara detail dengan tambahan referensi dari SBS dan juga databook yang lain. Sehingga pembahasannya bakalan lebih mudah dimengerti dan isinya pun jelas bakalan lebih komplit. Itu juga kalau kalian mau sih. Kalau gak mau ya tetap ku bikin gitu loh, cuan gitu loh. Enggak. Lanjut, volume kali ini kembali dilengkapi sama bagian desain karakter, yang mana kali ini giliran desain atau sketsa dari Beast Pirate yang diperlihatkan. Satu hal menarik yang terungkap di sini ya, kalau biasanya tuh orang kan buat ngegambar tuh pakai sentimeter atau mungkin inci. Oda Sensei malah ngegunain satuan Luffy buat ngebuat desain dari suatu karakter. Misalnya aja waktu ngebikin wujud hibridnya Kaido, Oda Sensei memperkirakan kalau ukurannya adalah 4 kali dari Luffy, sehingga kita bisa kebayang bakalan setinggi apa Kaido jika berada di satu frame yang sama. Ya, seperti pada umumnya, semua sketsa biasanya jarang langsung menjadi bentuk final dari suatu karakter. Makanya entah itu wujud hibrid Kaido atau King dan Jack, semua melewati banyak percobaan dan perubahan, kecuali kayaknya versi Queen yang dari semula udah langsung mirip sama hasil akhirnya. Terus mereka juga para All-Star-nya Kaido awalnya bukan bakalan disebut menggunakan kata All-Star, melainkan dengan sebutan The Face Card. Ya, untung aja jadinya pakai yang All-Star ya, soalnya kayak lebih cocok aja sebutan itu dibandingin dengan Face Card. Well, hal yang sama juga terjadi sama The Flying Six, di mana para anggota Tobiropo ternyata memiliki sketsa awal yang lebih rumit. Soalnya banyak sekali percobaan dan perubahan yang terjadi pada setiap orangnya, karena tentu gak mudah buat nentuin model dinosaurus atau tipe apa yang bakal diaplikasiin ke setiap karakter.
Karena Oda Sensei juga pasti harus mempertimbangkan setiap perubahan guys. Dan juga sifat dari karakter itu apakah bakalan cocok dengan hal itu atau kagak. Terakhir, ada satu hal yang ngebuat kita semua bingung. Dimana keberadaan Big Mom yang datang ke Wano Kuni tentu dihubungin sama Kaido yang secara hubungan. Mereka punya koneksi sejak dari era Rocks Pirate. Tapi sampai saat ini kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Soalnya kita tiba-tiba aja dikasih tahu kalau bajak laut Rocks berhasil dikalahkan. Lalu Kaido memiliki hutang ke Big Mom karena udah ngasih dia buah iblis. Namun di sini ya, tiba-tiba aja dituliskan mungkin aja ada petunjuk pada konsep seni atau gambar di bawah ini yang bisa menjelaskan kondisi di masa itu. Ya, entah apa maksud dari semua ini, apakah cuma bercandaan belaka atau emang beneran gambar tersebut bisa mewakili apa yang sebenarnya terjadi pada saat perang di God Valley yang berujung dengan kekalahan di pihak Rocks Pirates. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten pembahasan One Piece Road to Laugh Tale volume 2 ini. So, see you again next time. Adios di Caramelo Stage everyone. Salam Animania.